Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku. Kembali lagi di my channel Siti Zaleha. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang telah mau menonton video-video dari saya, baik itu video baru ataupun video yang telah lalu. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang evaluasi afektif atau sikap. Nah, selain aspek kognitif yang dievaluasikan dalam pendidikan, aspek lainnya adalah aspek sikap atau afektif dan keterampilan psikomotor. Khusus di video kali ini kita hanya membahas tentang aspek sikap atau afektif. Nah, adapun teknik yang digunakan dalam evaluasi ini adalah teknik non-tes. Di dalam proses pembelajaran, sikap atau perilaku yang sering siswa lakukan, salah satunya adalah dapat berupa menulis, membaca, dan memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan materi, dan berdiskusi. Nah, di antara sikap-sikap tersebut perlu dievaluasi. Apakah hal yang dilakukan siswa tersebut merupakan hal yang disukainya atau tidak, atau hal yang diinginkannya atau tidak. Baiklah, sebelum lanjut ke video intinya, mohon like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah, boleh di-share videonya. Hitung-hitung sebagai amal jariah, supaya ilmu yang disampaikan tidak berhenti sampai di sini saja, namun terus berkembang dan menyebar luas. Baiklah kawan-kawan, langsung saja kita lanjut ke video intinya. Yuk! Evaluasi sikap. Pengertian sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orangan maupun berupa objek-objek tertentu. Sikap mengacu pada perbuatan dan perilaku seseorang, tetapi bukan berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Di dalam proses pembelajaran, evaluasi sikap juga sangat penting dilakukan. Adapun pentingnya penilaian sikap atau evaluasi sikap adalah dalam dunia pendidikan perlu diadakan evaluasi terhadap sikap, dikarenakan pertama, praktek evaluasi terhadap pendidikan dan proses pembelajaran yang terjadi selama ini lebih menekankan pada aspek kognitif. Kedua, sikap memiliki berbagai fungsi, yaitu pertama, fungsi instrumental, yaitu mengekspresikan keinginan umum kita untuk mendapatkan manfaat atau hadiah dan menghadapi hukuman. Kedua, fungsi pengetahuan, yaitu membantu kita memahami dunia yang membawa keteraturan bagi berbagai informasi yang harus kita asimilasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, fungsi nilai ekspresif, yaitu mengekspresikan nilai-nilai kita atau mencerminkan diri kita. Yang keempat, fungsi pertahanan ego, yaitu melindungi kita dari kecemasan atau ancaman bagi harga diri kita. Yang kelima, fungsi penyesuaian sosial, yaitu membantu kita merasa menjadi bagian dari komunitas. Adapun objek di dalam penilaian sikap adalah 1. Sikap terhadap mata pelajaran. 2. Sikap terhadap SKKD dan indikator pembelajaran. 3. Sikap terhadap guru pengajar. 4. Sikap terhadap proses pembelajaran. 5. Sikap terhadap kasus tertentu berhubungan dengan suatu mata pelajaran.
Dan keenam, sikap berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang akan ditanamkan dalam diri siswa seperti materi pokok zakat dalam mata pelajaran agama Islam. Kemudian tindak lanjut di dalam evaluasi sikap. Pertama, pembinaan siswa. Pembinaan secara klasikal dilakukan apabila secara umum siswa memiliki sikap negatif terhadap objek atau suatu hal tertentu. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru perlu melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran dengan melakukan penekanan-penekanan pada objek atau hal-hal tertentu pada proses pembelajaran. Ketiga, peningkatan profesionalisme guru. Dan yang keempat, dari hasil evaluasi sikap, guru dapat memperoleh informasi kelemahan dan kelebihan guru, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran sikap berdasarkan persepsi siswa. Informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk upaya perbaikan dan peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional guru. Berikut sikap perspektif Al-Quran dan hadis. Dalam proses pendidikan manusia, kedudukan akhlak dipandang sangat penting karena menjadi pondasi dasar sebuah bangunan diri yang nantinya akan jadi bagian dari masyarakat. Akhlak dalam Islam memiliki nilai yang mutlak karena persepsi antara akhlak baik dan buruk memiliki nilai yang dapat diterapkan pada kondisi apapun. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang menempatkan akhlak sebagai pemelihara eksistensi manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Akhlaklah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Sebab tanpa akhlak, manusia akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang paling terhormat. Hal ini disebutkan Allah dalam Quran Surah At-Tin ayat 4-6. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Adapun hadis Rasulullah yang berkenaan dengan karakter adalah Haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abdurrahman bin Mahdi haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد نحوه. قال محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل
an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nahwahu qala Mahmud was sahih hadis Abi Dzar. Maksudnya adalah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Habib bin Abu Thabit, dari Maimun bin Abu Syabib, dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis semakna juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Wailan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad dan Abu Nuaim dari Sufyan dari Habib dengan isnad ini semisalnya. Telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan dari Habib bin Thabit, dari Maimun bin Abu Syabib, dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semisalnya. Mahmud berkata, yang sahih adalah hadisnya Abu Dzar. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1910. Karakter berkaitan dengan akidah, akhlak, sikap, pola perilaku, dan atau kebiasaan yang mempengaruhi interaksi seseorang terhadap Tuhan dan lingkungannya. Karakter menentukan sikap, perkataan, dan tindakan. Implementasi karakter dalam Islam tersimpul dalam karakter pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pribadi Rasul bersemai nilai-nilai akhlak yang agung dan mulia. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan karakter dalam perspektif Al-Quran dan hadis telah ada sejak zaman Rasul, di mana Rasul sendiri merupakan role model dalam pembelajaran. Sebab tidak diragukan lagi bahwa semua yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pencapaian karakter yang agung, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi umat di seluruh dunia. Dengan demikian, semakin jelas bahwa pendidikan gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penanaman pendidikan karakter yang paling tepat bagi anak didik. Berikut adalah penjelasan berkenaan dengan ranah sikap afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Kepworth dan Bloom membagikan ranah afektif menjadi 5 kategori, yaitu 1. Penerimaan, 2. Menanggapi, 3. Penilaian, 4. Mengelola, dan 5. Karakteristik. Pertama, penerimaan. Kategori ini merupakan tingkat afektif yang terendah yang meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif.
Penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Hal ini dapat dicontohkan dengan sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan pendidik dengan seksama, di mana mereka bersedia menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan mereka memiliki kemauan untuk menggabungkan diri atau mengidentifikasi diri dengan nilai itu. Adapun kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati. Kedua, responding atau menanggapi. Kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Atau dapat pula dikatakan bahwa menanggapi adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Hal ini dapat dicontohkan dengan menyerahkan laporan tugas tepat pada waktunya. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah menjawab, membantu, mengajukan, mengompromi, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, memilah, dan menolak. 3. Penilaian. Kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, akan tetapi berkemampuan pula untuk menilai fenomena itu baik atau buruk. Hal ini dapat dicontohkan dengan bersikap jujur dalam kegiatan belajar mengajar, serta bertanggung jawab terhadap segala hal selama proses pembelajaran. Adapun kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memprakarsai, mengundang, menggabungkan, mengusulkan, menekankan, dan menyumbang. 4. Organisasi atau mengelola. Kategori ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia. Adapun kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah menganut, mengubah, menata, mengklasifikasikan, mengkombinasi, mempertahankan, membangun, membentuk pendapat, memadukan, mengelola, menegosiasikan, dan merembuk. 5. Karakteristik. Kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Proses internalisasi nilai menempati urutan tertinggi dalam hierarki nilai. Hal ini dicontohkan dengan bersedianya mengubah pendapat jika ada bukti yang tidak mendukung pendapatnya. Adapun kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, mengkualifikasi, melayani, menunjukkan, membuktikan, dan memecahkan. Berikut penjelasan berkenaan dengan teknik evaluasi sikap. 1. Observasi, 2. Penilaian diri, 3. Penilaian teman sejawat, 4. Jurnal, 5. Angket, 6. Wawancara. Pertama, observasi. Observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam sesuatu hal. Oleh karena itu,
Guru dapat melakukan observasi terhadap peserta didik yang dibinanya. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah. Berikut contoh format buku catatan harian. Contoh observasi. Misalnya, guru hendak mengevaluasi sikap siswa selama mempraktekkan sholat. Maka dalam hal ini, yang dilakukan guru adalah dengan cara mengamati sikap siswa selama melaksanakan sholat. Adapun bentuk contoh formatnya bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Contoh lainnya, misalnya observasi terhadap diskusi. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini bentuk lembar penilaian sikap observasi pada kegiatan diskusi. Dua, penilaian diri. Teknik penilaian ini adalah dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Adapun bentuk contoh penilaian diri adalah, misalnya guru hendak mengetahui sikap siswa selama belajar satu semester, maka guru dapat menggunakan teknik penilaian diri. Adapun bentuk format penilaian diri adalah sebagai berikut. Misalnya, nomor 1, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Di sini siswa bisa mencentang ya atau tidak. Nah, dengan adanya poin-poin yang tertera di kolom ini, maka siswa bisa menyatakan apakah dirinya termasuk dalam poin-poin tersebut. 3. Penilaian teman sejawat. Penilaian teman sejawat adalah teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Adapun contoh bentuk format penilaian teman sejawat bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Di sini tertera identitas berisi nama teman yang akan dinilai, nama penilai, kelas, semester, dan petunjuk. Nah, penilai bisa mengisi pernyataan ya atau tidak dengan cara dicentang berkenaan teman yang akan dinilai. 4. Jurnal. Jurnal adalah di dalamnya berisi tentang catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Adapun contoh bentuk format jurnal bisa kita lihat pada gambar. Di sini tertera identitas sekolah dan kolom yang berisi nomor, waktu, nama siswa, kejadian perilaku, butir sikap, dan positif atau negatifnya sikap yang terjadi pada siswa tersebut. 5. Angket. Angket merupakan teknik penilaian dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Adapun bentuk-bentuk pertanyaan dalam angket dan contohnya adalah 1. Daftar cek. Nah, di tabel ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan. Kemudian siswa diminta untuk mengecek dengan cara mencentang iya atau tidak. Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan karakter yang ada pada dirinya.
2. Penilaian salah benar. Contoh, lingkarilah huruf B apabila menurut pendapat Anda pernyataan yang bersangkutan itu benar, dan lingkarilah huruf S apabila menurut pendapat Anda pernyataan itu salah. Misalnya A. Benar atau salah, anak saya banyak mempunyai teman bermain. B. Benar atau salah, anak saya mempunyai kamar belajar sendiri. C. Benar atau salah, anak saya mudah tersinggung perasaannya. Jadi, responden diminta untuk melingkar salah satu huruf yang ada pada butir pertanyaan tersebut. B atau benar, atau S salah. 3. Skala. Contoh, berilah tanda cek pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda. Nah, di sini terdapat misalnya jenis olahraga. Kemudian siswa memilih atau responden memilih dengan cara mencentang apakah ia senang sekali, senang, kurang senang, tidak senang, atau tidak tahu. 4. Pilihan ganda. Contohnya, lingkarilah huruf yang berada di depan pernyataan yang sesuai dengan pendapat ganda. Misalnya, pengalaman kerja Anda dalam lembaga pemerintah. A. Kurang dari 2 tahun, B. 2-4 tahun, C. 5-7 tahun, D. 8-10 tahun, dan E. lebih dari 10 tahun. Maka responden melingkar atau memilih salah satu jawaban dari pertanyaan tersebut. 6. Wawancara. Wawancara adalah teknik penilaian dengan memberikan pertanyaan terbuka atau tertutup. Pertanyaan tersebut digunakan sebagai pancingan. Adapun bentuk contoh format wawancara bisa kita lihat pada gambar di bawah ini.